Halo guys, kembali lagi di channel ini. Kali ini kita kembali membahas seputar profil ya guys. Profil siapa yang kali ini kita akan bahas, yaitu profil dari aktris asal New Zealand, kelahiran tanggal 26 Juli tahun 2000. Siapa dia? Dia adalah Thomasin McKenzie. Tenang saja, itu bukan nama cowok guys, tapi itu adalah nama cewek. Oke, sebelum kita mulai profilnya, jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan juga kali ini kita ada sawer ya guys. Jadi kalau mau sumbang-sumbang sedikit boleh lah ke sawer ya guys. Dan oke, langsung aja kita mulai profilnya. Intro dulu. Thomasin McKenzie memiliki nama lengkap Thomasin Harcourt McKenzie. Dia lahir di Wellington, Selandia Baru, dari aktris Miranda Harcourt dan sutradara Stuart McKenzie. Dia juga adalah cucu dari aktris Dame Kate Harcourt dan Peter Harcourt. Keluarga Peter mendirikan perusahaan real estate Harcourt International di Wellington. Dia memiliki kakak laki-laki dan adik perempuan. Satu bernama Davida McKenzie, dia juga berprofesi sebagai aktris. Dan untuk pendidikan, dia lulus dari Samuel Marsden Collegiate School pada tahun 2018. McKenzie pertama kali muncul di film Existence, itu di tahun 2012 bersama kakaknya. McKenzie melakukan debut aktingnya pada tahun 2014, memerankan remaja Louis Nicholas dalam film televisi berjudul Concert. Nah, di tahun 2015 ia memerankan Pixie Hannah di sinetron Shortland Street. Dan pada tahun berikutnya ia memainkan karakter tituler dalam serial web komedi anak-anak Lucy Lewis Can Lose. Thomasin pertama kali mendapat pengakuan atas perannya sebagai putri seorang veteran perang di Leave No Trace. Kinerja ini menerima pujian dan memenangkannya penghargaan Dewan Tinjauan Nasional untuk kinerja terobosan. Kemudian ia akan tampil dalam peran kecil di The King, bermain sebagai Ratu Philippa dari Denmark pada tahun 2019. Dan di tahun yang sama ia memainkan peran pendukung utama dalam drama komedi satir bersama dengan lawan mainnya, yaitu Scarlett Johansson, di film berjudul Jojo Rabbit, di mana ia memainkan seorang gadis muda Hadi bersembunyi di loteng rumah karakter judul, di mana ia mendapat pengakuan lebih lanjut oleh para kritikus film. Berikutnya dia berperan di Top Gun Maverick, tetapi keluar karena proyek lain, yaitu drama kriminal berjudul Lost Girl. Nah, di tahun 2021 ia bergabung dengan adaptasi televisi dari Kate Atkinson's Life berjudul Afterlife, memainkan karakter utama bernama Ursula Tom. Ia ikut membintangi film thriller berjudul All oleh M. Night Shyamalan dan memainkan karakter utama dalam film horor psikologis Last Night in Soho. Dia juga akan memerankan pesenam Amerika bernama Carrie Strack di Perfect, disutradarai oleh Olivia Wilde dan Anne Hathaway. Dan film terakhirnya yaitu berjudul The Power of the Dog, dan ia berperan sebagai Lola di sana. Oke, sampai di sini kita
profilnya, dan kita akan lanjut lagi video berikutnya seputar tentang daftar filmnya. Oke. Dan ini dia daftar filmnya. Film pertamanya berjudul Existence. Film ini berlatar masa depan yang sunyi di mana turbin angin menggerakkan pagar listrik besar yang tampaknya melindungi para penyintas keruntuhan lingkungan dan menjauhkan para pengungsi. Sebuah entry langka dalam katalog fitur fiksi ilmiah. Kiwi. Existence dibintangi oleh Lauren Taylor sebagai Freya, seorang ibu yang memimpikan dunia luar, dan Matthew Sutherland out of the blue sebagai pengendara batas misterius. Dari naskah pemenang penghargaan Swans, film beranggaran rendah ini diambil di perbukitan pantai selatan Wellington yang berbatu, menandai debut dari sutradaranya, yaitu Juliet Burke. Di sini Thomas Jean Mackenzie berperan sebagai Scrubs. Film keduanya berjudul Consent de Louis Nicholas Story. Film yang dirilis pada tahun 2014 ini disutradarai oleh Robert Sarkis, dibintangi oleh Thomas Mackenzie, di mana di sini dia berperan sebagai Young Louis. Karakter Young Louis ini merupakan seorang juru kampanye Selandia Baru untuk hak-hak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dia telah membuat tuduhan pemerkosaan terhadap setidaknya 9 pria, termasuk setidaknya 7 petugas Pelosi. Meskipun tidak satu pun dari tuduhan itu telah terbukti di pengadilan, mereka telah berhasilkan beberapa pengadilan tingkat tinggi dan penyelidikan terhadap kemungkinan Pelosi menutup-nutupi. Jadi film ini tuh bercerita tentang seorang siswi yang berusia 13 tahun dan di akhir masa remajanya diduga diperkosa oleh Pelosi. Setelah bertahun-tahun diam, dihantui oleh rasa takut dan malu, dia memutuskan untuk menceritakan kisahnya. Oke, lanjut ke film berikutnya guys. Dan dia pernah membintangi film pendek berjudul Long Beside. Di sini ia berperan sebagai karakter bernama Kate. Dimana film ini disutradarai oleh Paul Marcus Wong dan dirilis pada Oktober tahun 2014. Film ini bercerita tentang Kate yang kembali ke rumah untuk bertemu kakaknya setelah tinggal di luar negeri selama beberapa tahun. Dan tadi sudah kita coba untuk cari source videonya guys, tapi ternyata adanya di vimeo.com, dan untuk di vimeo.com itu tidak bisa diakses, di blok kayak dari provider. Oke, lanjut ke film selanjutnya. Dan film selanjutnya yaitu film The Hobbit, The Battle of the Five Armies. Di sini Thomas Mackenzie berperan sebagai Astrid. Film ini merupakan film fantasi tahun 2014 yang disutradarai oleh Peter Jackson dan ditulis oleh Jackson, Francois Philippa Boyens, dan Guillermo del Toro. Dimana film ini menceritakan tentang Bilbo dan rekan-rekannya dipaksa untuk terlibat dalam perang melawan sejumlah pejuang dan penjaga gunung kesepian agar tidak jatuh ke tangan kegelapan yang meningkat. Oke, kita lanjut ke film berikutnya guys. Film berikutnya yaitu film yang berjudul
Boyfriend Game. Di sini dia berperan sebagai Edith dan ini merupakan film pendek juga. Dirilis pada tanggal 14 September tahun 2015. Film ini disutradarai oleh Alice Englert, di mana film ini bercerita tentang dua sahabat yang bermain The Boyfriend Game, di mana mereka masing-masing menciptakan laki-laki imajiner ideal mereka. Sayangnya, salah satu gadis tampaknya menginginkan fantasi gadis lain lebih dari dirinya sendiri. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silahkan komen aja guys. Oke, kita lanjut ya. Film berikutnya berjudul The Changeover. Di sini Thomas Mackenzie berperan sebagai Rose Keaton. Dimana film ini didasari dari novel. Dirilis pada September tahun 2017. Filmnya diambil di Christchurch pada tahun 2016. Oke, lanjut film berikutnya guys. Film berikutnya berjudul Leave No Trace. Di film ini Thomas Mackenzie berperan sebagai Tom. Tom ini merupakan karakter anak dari Wills, seorang veteran militer yang berjuang dari penyakit PTSD. Film ini merupakan film drama asal Amerika yang dirilis pada tahun 2018, disutradarai Deborah Granick, berdasarkan pada novel tahun 2009 berjudul My Abandonment oleh Peter Rock, yang menceritakan seorang ayah veteran militer dengan gangguan stres pasca trauma yang tinggal di hutan bersama putrinya yang masih kecil. Nah, ini putrinya tadi itu benar Tom yang peran Thomas Mackenzie. Oke guys, lanjut ya. Film berikutnya film The King, film perang yang dirilis pada tahun 2019, disutradarai oleh David Mackie. Di sini Thomas Mackenzie berperan sebagai Ratu Philippa dari Denmark. Karakternya ini dikenal juga sebagai Philippa dari Lancaster, merupakan Ratu Denmark, Norwegia, dan Swedia dari tahun 1406 sampai dengan 1430 melalui pernikahan dengan Raja Erik dari Persatuan Kalmar. Dia adalah putri Raja Henry keempat dari Inggris oleh pasangan pertamanya Marie de Bohun dan adik perempuan Raja Henry kelima. Ratu Philippa berpartisipasi secara signifikan dalam urusan negara selama pemerintahan pasangannya dan menjabat sebagai Bupati Denmark. Oke, lanjut ke film berikutnya guys. Di film Jojo Rabbit, Thomas Mackenzie berperan sebagai Elsa Cole, yaitu gadis Yahudi yang disembunyikan Rosie di rumahnya. Film Jojo Rabbit sendiri merupakan film komedi drama yang dirilis pada tahun 2019, ditulis dan disutradarai oleh Taika Waititi. Diadaptasi dari buku tahun 2008 karya Christine Lawnens, Changing Skies. Dia menceritakan tentang seorang anggota pemuda Hitler yang berusia 10 tahun yang mengetahui bahwa ibunya menyembunyikan seorang gadis Yahudi tentang mereka. Dia kemudian harus mempertanyakan keyakinannya saat berurusan dengan intervensi dari teman imajinernya. Waititi versi fantastis Hitler dengan sikap komedi tentang politik perang. Oke, lanjut ya guys.